Rabbi sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sepertinya pemerintahan ini, Presiden Prabowo memang sedang melakukan suatu upaya supaya NKRI ini bubar. Memang dalam pernyataannya selalu dikatakan NKRI harga mati. Tapi dalam pelaksanaannya kita melihat tindakannya membuat NKRI mati. Kenapa begitu? Persoalan yang ada bukan berkurang, malah bertambah-tambah. Yang satu belum selesai, yang dua, tiga bertambah. Sehingga diakumulasikan dari sejak Prabowo sebelum dilantik, yang ditinggalkan oleh Jokowi berbagai masalah yang sudah menggunung. Waktu Prabowo bukan dikikis gunung masalah itu, tapi malah ditimbun. Timbun sana, ditimbun sini, digali sedikit, digali sebelah sini, ditimbun sebelah sana, lebih banyak yang ditimbun daripada yang digali. Makin tidak jelas. Prabowo ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa dia peduli, tapi dia juga takut kepada kelompok dia atau pendukung dia atau orang-orang yang membantu dia waktu jadi presiden, terutama grup Jokowi. Dia juga harus memperhitungkan. Jadi perhitung sana, perhitung sini. Dia jalan melenggak sana, melenggok sini. Rakyat dia biarkan terombang-ambing dengan segala retorikanya, pidato sana, pidato sini, menggebu-gebu, menggebrak meja supaya dibilang dia perhatian. Padahal rakyat yang diperlukan adalah tindakan nyata. Faktanya apa? Mana buktinya bahwa ada perubahan? Tidak ada perubahan. Dia malah sekarang membela Jokowi bahwa masalah ijazah palsu. Dia takut juga nanti ijazah dia dipersoalkan. Dengan sendirinya itu mengatakan bahwa jangan ganggu Jokowi. Dulu dia katakan hidup Jokowi. Jadi ini Prabowo ini betul-betul sudah menjadi alat daripada Jokowi. Prabowo semacam sapi atau kebu disusu hidung lah. Kemana-mana ditarik harus ikut. Karena sudah banyak sekali dikasih makan. Dikasih dalam arti kata kenyang dengan kemenangan dalam pemilu, dalam pilpres. Dia sudah lama kali ingin jadi presiden. 3 kali mencalonkan diri jadi presiden, 3 kali kalah, yang keempat kali baru menang karena didukung oleh Jokowi. Dalam hal ini Jokowi memang lihai, sehingga Prabowo bagaimanapun kita bilang Jokowi salah, Jokowi jelek, Jokowi tidak baik, dia tidak akan percaya. Dia tetap akan membela Jokowi, walaupun sekali-sekali seolah-olah dia tidak lagi ikut Jokowi, tidak mau disebut sebagai orang Jokowi atau orang yang dikenali oleh Jokowi. Dia tidak mau, karena itu harga diri dia. Tapi kita kan rakyat tidak bodoh. Rakyat ini kan bukan rakyat di kampung nggak sekolah. Sekarang kan profesor itu, jenderal-jenderal itu kan rakyat dia. Apalagi jenderal yang sudah pensiun dari tugas negara, tapi dari kepintarannya, pengalamannya kan lebih jenderal ini daripada Prabowo. Malah dulu Prabowo itu anak buahnya jenderal ini. Malah dulu ada mungkin satu letting sama dia. Jadi oleh karena itu, sepertinya kalau kita lihat sekarang sudah 6 bulan, Prabowo tidak mampu menyelesaikan persoalan masa lalu yang ditinggalkan oleh Jokowi dengan berbagai masalah besar, terutama yang menyangkut dengan kehidupan kesejahteraan rakyat, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah hutang, masalah politik yang tarik-menarik, politik adu domba, politik ada yang dibela, ada yang dihabisi, macam-macam. Kemudian hukum tidak bisa ditegakkan menurut kepentingan. Jadi si Prabowo ini sepertinya nggak mampu dia selesaikan, karena dia tersandra, kakinya terikat, tangannya memang lepas.
kakinya dirantai. Itu permasalahan sekarang. Jadi sepertinya tidak perlu lagi kita bahas masalah Prabowo. Kita harus mencari solusi sendiri. Bagaimana caranya supaya pemerintahan yang ada sekarang bisa menjalankan kedaulatan rakyat dengan penuh tanggung jawab, dengan konsisten, dengan segala konsekuensi yang ada. Itu yang harus kita lakukan, karena kalau kita lawan pemerintah dengan cara kekerasan juga ada permasalahan baru. Jadi biar saja dulu, dikawal terus sampai dia nanti sadar atau mengalami suatu permasalahan yang tidak bisa dia hindari, sehingga dia baru percaya, baru akan melakukan suatu kebaikan untuk kepentingan rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.